Shalom sahabat miracle yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun 2021. I hope your day is filled with joy and God's goodnesses. Hari ini saya Desi Situmorang, berikut MS Update di bulan Mei. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di gereja kami mengucapkan welcome to GBI Miracle Service Bali. Ibadah di gereja kita sudah mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita sudah mendisinfektan ruangan ibadah sebelum mulai beribadah, telah menyediakan hand sanitizer dan juga tempat cuci tangan, dan mewajibkan seluruh jemaat untuk tetap mengenakan masker selama ibadah berlangsung. Kami mengundang para pelayan jemaat dan juga jemaat untuk ikut bersama-sama dalam doa ibadah puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 via Zoom meeting. Kabar gembira bagi saudara-saudari yang sudah rindu untuk berfellowship bersama dan beribadah bersama memuji muliakan Tuhan melalui Cool, karena mulai minggu ini Cool kita sudah mulai diadakan on-site. Jadi ada beberapa Cool yang bisa saudara-saudari ikuti, diantaranya adalah Cool Youth and Y Pro setiap hari Rabu, Cool Denpasar setiap hari Rabu, Cool Kuteraya setiap hari Rabu, Cool Jimbaran setiap hari Kamis, dan yang terakhir Cool Dalung yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Seluruh Cool yang saya sebutkan tadi akan kita laksanakan setiap pukul 7.30 malam. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk menabur di pekerjaan rumah Tuhan melalui persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat mengirimkannya melalui rekening GBI Miracle Service yang tertera di layar kaca. Bagi saudara-saudari yang tidak bisa mengikuti ibadah on-site, kami juga menyediakan layanan ibadah online yang tersedia pada kanal YouTube kami, yaitu GBI Miracle Service Bali TV. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info details mengenai jadwal ibadah dan kegiatan gereja, dapat mengunjungi sosial media kami. Social handles seperti website, Instagram, Facebook kami telah tersedia di layar berikut ini. Demikian MS Update di bulan Mei. Saya Desi Situmorang pamit undur diri. Goodbye, God bless you. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Shalom, lambaikan tangannya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya hari ini adalah umat-umat Tuhan yang luar biasa, yang siap diberkati Tuhan, pulang dari tempat ini membawa satu berkat yang dahsyat dan istimewa. Haleluya. Saya juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan hampiri Tuhan dalam doa. Bapa kami yang luar biasa, hari ini di minggu keempat bulan Mei ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami membawa pujian dan ucapan syukur kami. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur Engkau sudah mati buat kami, bersyukur Engkau sudah bangkit bagi kami, dan bersyukur Engkau sudah naik ke surga, dan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu yang dahsyat. Dan ini adalah hari-hari terakhir kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Mari Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini dimanapun umat-Mu berada, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, Engkau melawat dengan cara-Mu sendiri. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Engkau lepaskan, yang sedang di dalam pergumulan Engkau mau memberikan jalan keluar, yang hari-hari ini sedang rohnya Tuhan Yesus sedang kering, hari ini Engkau segarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini, selesai ibadah ini, roh kami segar, roh kami kuat, hidup kami penuh dengan sukacita Tuhan. Kami percaya umat-Mu yang datang dengan mengucap syukur pagi hari ini, yang terus ingin bersekutu dan dekat dengan Engkau, siap diberkati di dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama bersama saya katakan amin. Sebelum duduk katakan haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tetap siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
Haleluya, haleluya Yesus. Sama-sama dengan saya naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yes God, oh. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to serve you, Lord. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone, God, my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Mari terus hampiri Dia. Mari terus mendekat kepadanya. With all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. Hallelujah. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to serve you, Lord. Bersama saya katakan dengan iman. My heart longs to serve you, Lord. My desire, yes God, longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. Angkat tanganmu, katakan, I worship you, Jesus. I
angkat kedua tangan kita dengan iman dan percaya, katakan, oh mari minta Roh Kudus, let your spirit fill this place. Minta dengan percaya, minta dengan percaya, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap umatnya. Yes, let your spirit, as we worship you, as we worship you, let your spirit, Shakaramaya, Shakaramaya, Iramarana, Shiri. Fill my heart, yes God. Come on church, mari minta Roh Kudus itu, dan Dia akan diberikan kepada setiap kita. Oh, let your spirit, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, fill every heart. Yes, Holy Spirit. Let your spirit fall in this place, oh Lord, oh God. Hallelujah. Yes, God. Fill this place, Lord. Sekali lagi katakan, let your spirit, let your spirit. Oh, yes, God. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Yes, God. I worship you, yes, God. Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you, I worship you, I worship you, Jesus. With all of my heart, with all of my heart, and all of my soul, I love you, I love to worship you. Mari jemaat Tuhan saja katakan, yes. Mari terus katakan, sampaikan kepada Tuhan. Terus sembah Dia. Let us worship Him. Let us worship Him. Let us worship Him. With all of... Yes, God. Irabaka shandara bakara bakara bakaya ralabaya karabakara bakara bayara barab. I worship you. Gereja Tuhan katakan, I worship you. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Mari kita berlari berjumpa dengan Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Syekh. Oh, I love you. I love to
Haleluya. Mari jumpai setiap umat-Mu ya Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Shandaramu ya Ranamu. I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Ya Rabba-rabba-rabba. Ya Rabba-rabba-rabba-rabba-rabba. Ya Shadda-l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 a. Ya Shiri. Rabba-rabba-rabba. Ya Shadda-rabba-rabba-rabba. Ya Shadda-la-la-la-la-la-la. And all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Yes, Jesus. Oh yeah, Jesus. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Mari gereja Tuhan sembah Dia. Sha-na-na-na-na-na, ya-na-na-na, ya-na-na-na. Sha-n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 a. Kau boleh berbahasa roh. Kau boleh katakan haleluya. Kau boleh meninggikan Tuhan. Kau boleh bermasmur bagi namanya. Kau bebas di hadirat Tuhan. Haleluya. We worship you, my Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Sha-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ya-ra-ra-ma-ya-ra-ra-ma-ya, shikiri-di-di-di-di-di. Ya-ra-ra-ma-ya-ra-ra-ma-ya-ra-ra-ma. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disanjung tinggi, hanya Yesus, oh tiada yang lainnya. Ira-bara-bara-bara-bara, shiri-ra-ra-ra-ba-ya-ra-ra-ba-ya-ra-ra-ba-ya-ra-ra-ba. Sha-n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 a. Oh, ya-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ba-ka-ra-ba-ka-ra-ba-ka-ra-ba-ka-ra-ba. Sha-na-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ya-ra-ra-ba. Sha-na-na-na-na-na-na-na-na. Haleluya. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, Kau layak disembah, layak dipuja. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Ya, 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 ya. Sha-n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 a. Haleluya. Mari gereja Tuhan, sekali lagi kita buka kedua tangan kita. Kita sama-sama naikkan bahasa roh kita di hadapannya. Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, mari bahasa roh kuat-kuat pagi hari ini. Syakara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-ya, syandara-bara-bara-bara. Dia hadir di tempat ini. Syakara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-ya, syandara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kudidira-hara-ra-ra-kara-bara-bara-ya, syandara-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 ya, syir. Kurana-bakira-bakira-bara-bara-bara-bara-bara. Maka udah ada hatara-ra-bara-bara-ya, syandara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, jangan khawatir. Dia mengerti semua bahasa manusia. Katakan haleluya, 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 haleluya. Syararararabakara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Syar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 a. This is the time, Lord. This is the time. Ini waktunya Engkau melawat umat-Mu. Ini waktunya Engkau melawat setiap umat-Mu, Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu yang
dahsyat itu. Syarararararara ya Rama kaya syarabarabarabara. Barab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 ara. Mari lebih lagi kita berbahasa sama-sama. Syararararararara ya Rama. Syarabakarab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 ara ya Rama. Ya Rama kira nama ya Rama ya Rama ya Rama ya shiri. Barab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 ara. Syararararararara syararararara. Ukirabarabarabara sandarabakaya shiri ya Rama ya Rama. Syarabarabarabarabarabarabarabara ya shiri. Haleluya. Kudus Tuhan. Holy is the Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan. Yes, God, Jesus. Ya, Kau hadir di sini Tuhan. Mari dengan caramu sendiri Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Ya ya shiri di kira ya shikara haleluya. Haleluya. Jesus, mari panggil namanya yang akbar itu Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus. Oh yes God, oh Jesus, Jesus. Terus lawat umat-Mu Tuhan. Oh, yes God. Haleluya. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan. Yesus, mari kita bangkit berdiri, megahkan Dia yang hadir pagi hari ini. Sujud di dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus,
Yesus. Haleluya. Yes. Jesus. Dahsyat Tuhan, kau dahsyat Tuhan. Panggil dengan iman. Yesus, haleluya. Haleluya, Jesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan wuh. MS Bali mana suaranya? Katakan wuh. Haleluya. Lambaikan tangan kanan ke sebelah kanan sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Katakan kuasa kebangkitannya dahsyat. Amin. Haleluya. Mari bersorak. Yesus dahsyat. Padaku telah diberikan kuasa, amin. Kuasa menaklukkan dunia oleh firman-Mu yang hidup, oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku.
turun ke atas kita, maka kita akan diberikan kuasa yang dahsyat. Amin. Angkat semua tangannya ke atas. Haleluya. Taruh di atas kepala kita. Sukacita melimpah, anggur baru melimpah. Sekarang berikan sebelah kanan dan sebelah kiri. Haleluya. Pastikan semua mengalaminya. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Haleluya. Katakan anggur baru, lebih lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh yes, Roh Kudus dicurahkan. Sama-sama yuk nyanyi dengan iman. Roh Kudus tercurah di tempat. Yes, di MS Bali penuh Roh Kudus. Memulihkan setiap umat Tuhan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman, yuk tunjuk ya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Kita orang merdeka, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Sama-sama satu suara. Hey, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes, 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 yes. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Semua katakan haleluya. Katakan lagi haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Buka kedua tangan kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kembali berdoa meminta Roh Kudus penuh atas hidup kita. Kami buka hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang gembur dan subur. Sehingga setiap benih firman-Mu tidak jatuh ke tanah yang berbatu, tetapi ke tanah yang subur. Kami mau katakan pada iblis, kau tidak berhak mencuri firman itu. Karena firman itu milik kami. Firman untuk kami jadi kuat. Untuk kami jadi on fire. Untuk kami memenuhi amanat Tuhan di akhir zaman ini. Yang percaya semua katakan amin. Haleluya. Tetap buka tangan kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Tuhan, seluruh hidupku di
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Yes, haleluya, menyembah-Mu. Ya Tuhan, yes ya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yes, kami siap Tuhan. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Menyertaiku, yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Buka tangan kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Buka hati. Kami mau buka hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu di altar-Mu. Menyembah-Mu. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami terus dekat kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Holy Spirit, Roh Kudus, Kau dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus yang manis, Engkau yang lembut, memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat saat yang indah ini. Ketika kami memperingati hari Pentakosta di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada murid-murid-Mu. Hari ini Tuhan, kami juga mau terima Roh-Mu yang kudus itu atas hidup kami, yang memulihkan kami, yang memberikan kami kekuatan demi kekuatan, dan roh sukacita, penghibur itu akan senantiasa terus ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat
yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi
adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Yesus dinubuatkan, dikandung, dilahirkan, bertumbuh menjadi besar karena miracle. Bahkan sepanjang pelayanannya dipenuhi dengan miracle dan miracle. Akhirnya kematiannya, kebangkitannya sangat miracle. Dan puncaknya dia naik ke surga. Menjadi miracle yang paling powerful dan akan datang kembali. Karena itu dalam program ini kita akan menerima dan menjadi alat miracle-nya. Tema saat ini, jadilah kuat, jadilah teguh. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sangat menyukai kisah-kisah kepahlawanan. Dari kisah kepahlawanan para pahlawan yang berasal dari sejarah atau mungkin dari kisah-kisah fiksi. Masa kecil kita dipenuhi dengan imajinasi Superman, atau Batman, Spiderman, dan pahlawan-pahlawan fantasi lainnya. Itulah mengapa kita menyukai pahlawan. Namun itu hanya ada di Hollywood, sekedar film dan fiksi. Tentunya tidak nyata. Namun yang paling tepat kita belajar dari kepahlawanan yang ada di kitab suci. Karena ini nyata banget. Salah satu pahlawan iman yang ada di kitab Yosua ini adalah Yosua abdi Musa. Yosua disebut abdi Musa karena dia mengabdi kepada Musa, dan waktu Musa sudah diangkat Tuhan, Yosua lah yang mendapat tongkat estafet untuk melanjutkannya. Musa yang begitu powerful membelah laut, membuat banyak mujizat-mujizat, mengeluarkan air dari batu, menurunkan roti dari surga, bahkan burung puyuh. Maka Yosua merasa sangat gak layak. Dia hampir-hampir merasa apa bisa. Tapi ada yang menarik. Tuhan memberi dia kekuatan untuk dia kuat dan teguh. Juga mungkin kita hari-hari ini menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai. Bukan hanya di kota dan negara kita, di semua negara. Apa yang menarik? Ayo belajar. Kau bukan troublemaker, tapi kau adalah history maker. Bukan tukang membuat problem, tapi tukang membuat sejarah. Kata abdi merupakan kependekan dari kata pengabdian, yang menyatakan kesetiaan dan penundukan diri Yosua kepada Musa. Yosua melakukan semua perintah Musa dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kitab Bilangan pasal 13 mencatat bahwa Yosua adalah anak dari Nun. Disebutkan Yosua bin Nun dari suku Efraim.
Dicatat juga bahwa Yosua dilahirkan dengan nama Hosea yang memiliki makna keselamatan di Bilangan 13 ayat 8. Musa kemudian mengganti namanya menjadi Yosua yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Bilangan 13 ayat 16. Ketika Nun dari suku Efraim itu memberi nama anak mereka Hosea, dapat dipastikan karena mereka menjadi saksi kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan bangsa Israel. Hosea menjadi Yosua. Tuhan adalah keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, perubahan Hosea menjadi Yosua, Yehosua adalah penambahan suku kata Yehu dan dari kata Yehova, yaitu Tuhan. Keluaran 33 ayat 11 mencatat, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai bertemu Tuhan, Yosua tetap menanti-nantikan Musa di kemah suci. Fokusnya tetap mengarah kepada Musa. Pengabdian membutuhkan fokus yang terus-menerus, menjadikan Yosua selalu terpilih dalam misi-misi Musa. Dengan kata lain, pengabdian Yosua dapat diandalkan. Sejak muda, Yosua telah mengikuti Musa. Menjadi salah satu rakyat Israel di perbudakan Mesir, Yosua menjadi saksi hidup bagaimana sejarah penyertaan Allah kepada Musa sebagai Nabi Allah terpampang dan terjadi berulang-ulang. Wajar Yosua menempatkan Musa sebagai posisi pemimpin yang tidak tergantikan. Bilangan 27 ayat 18 mencatat, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bayangkan bagaimana respon Yosua saat itu. Tiba-tiba dia sudah dipersiapkan untuk menggantikan Musa yang luar biasa itu. Siapa saja pasti gentar. Saya pun pasti gentar. Saudara pasti gentar. Itu wajar. Wajar Yosua juga merasa tidak mampu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah salah pilih. Bahkan Tuhan juga menjanjikan penyertaan yang sama seperti Tuhan menyertai Musa. Penyertaan Tuhan adalah kunci utama untuk hidup di saat seperti saat ini. Pandemi terus-menerus, bukan hanya krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pekerjaan, krisis bisnis, krisis rumah tangga. Terjadi ada banyak KDRT, perceraian, dan lebih gawat adalah krisis kematian yang ditakuti oleh banyak orang. Bahkan beberapa bukan mati karena COVID atau karena pandemi, mati karena ketakutan. Tidak ada seorang pun yang siap dalam keadaan saat ini. COVID-19, PSBB ketat, PSBB dilonggar, diketatin lagi, PPKM, sampai akhirnya PPKM weekend, terus dicanangkan seiring dengan lajunya kasus COVID. Takut? Iya. Gentar? Iya. Yosua juga merasakan hal yang sama. Tuhan tidak akan membuang rasa takut atau gentar kita. Tuhan membuat pilihan. Apakah kita mempercayai rasa takut atau gentar itu, atau kita memilih untuk mempercayai Dia. Tuhan yang penuh kuasa. Kuasa itulah yang memampukan kita. Mampu untuk berdiri menghadapi tantangan. Bagaikan seorang history maker, pahlawan. Bukan troublemaker. Tukang bikin masalah. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Yosua menjadikan dirinya saksi hidup dan bukti penyertaan Tuhan bagi bangsanya. Selepas Musa, Yosua menyatakan dirinya tidak undur ataupun memudar kekuatannya. Walaupun banyak orang yang seringkali meremehkan bukti-bukti penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tirulah Yosua, teladani Yosua yang tidak mundur sedikit pun
maju tak gentar membela yang benar. Jadikanlah karakter Yosua sebagai teladan dan pembelajaran. Kisah kepahlawanan Yosua bukan didasari karena kuat dan gagahnya ia, tapi ia menjadi seperti itu karena mempercayai Tuhan secara mutlak, totalitas. Lalu apa aplikasinya buat kita? Ada 3 nilai keteladanan yang bisa kita jadikan pedoman. Pertama, waktu Anda menghadapi pandemi, PSBB longgar, diperketat, weekend, ada yang di luar negeri pakai istilah lockdown, dan sebagainya, lock ini, lock itu. Ada 3 langkah seperti Yosua untuk kita jadi kuat, jadi teguh. Nomor 1, melayani Tuhan dengan setia. Keluaran 33:11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Yosua membuktikan sebuah komitmen yang totalitas. Waktu ditinggal-tinggal Musa, dia bisa juga mungkin nyantai. Dia meninggalkan komitmennya. Tapi dia memilih untuk melayani Tuhan dengan setia. Mungkin waktu itu Yosua belum dipandang orang, nggak dianggap, masih dianggap bau kencur, anak baru kemarin. Tapi Yosua nggak peduli. Yang penting saya melayani Tuhan dengan setia. Hari-hari ini, dimanapun engkau berada, apa engkau pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, punya jabatan atau tidak, siapapun Anda, pastikan Anda sedang on the track, di jalan yang melayani Tuhan dengan setia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, persekutuanmu dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, tidak pernah sia-sia. Layani Tuhan dengan setia. Tidak harus jadi pendeta semua, jangan juga. Kalau semua jadi pendeta, siapa dokternya, siapa pilotnya. Di profesimu masing-masing, pilot yang melayani, dokter yang melayani, dosen, guru, masinis, juru mudi, juru kunci, juru rawat, juru-juru yang lainnya. Pastikan engkau melayani Tuhan dengan setia. Lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, seperti untuk Tuhan. Bahkan kau yang sebagai ayah, sebagai suami, istri, mama, orang tua, anak, apapun profesimu, pastikan engkau sedang on the track melayani Tuhan dengan setia. Yesus lebih dahulu memberi contoh buat kita. Dia setia sampai mati di kayu salib. Pujian berkata, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Kalau yang pertama melayani Tuhan dengan setia, yang kedua memiliki roh yang menaklukkan. Keluaran 17 ayat 12 berkata, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 17 ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Selama Musa mengangkat tongkat, kemenangan diberikan, tapi Yosua tetap di barisan depan. Berperang. Tidak pernah berhenti. Memiliki roh yang menaklukkan.
bukan hanya setia dari dalam, tapi siap menaklukkan keluar. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Teman saya Pak Rudi Hartono, juara maestro bulu tangkis 9 kali, berkata, juara sejati bukan tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Walaupun masih sudah ketinggalan angka begitu jauh, tetap dikejar. Satu demi satu dikejar dan bisa menang. Pastikan hari ini Anda dan saya punya jiwa menaklukkan. Pahlawan-pahlawan yang hebat di sepanjang sejarah Alkitab, orang-orang yang mau menaklukkan. Hari ini saya dan Anda taklukkan pandemi ini. Saya tetap melayani, walaupun pelayanannya mayoritas online. Ibadah via Zoom, via YouTube, via TV, via Instagram, via apapun. Kalau perlu via telepon, video call. Hari-hari ini jangan berhenti dan jangan give up. Terus punya jiwa yang menaklukkan. Tetap memberitakan kabar baik. Tetap memuridkan, menggembalakan, melatih, mengutus. Menjangkau yang tak terjangkau. Yang ketiga, kuat akibat diteguhkan Tuhan. Yosua 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang menarik di sini adalah Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri. Saya sering bertanya kepada mahasiswa kalau saya mengajar. Musa membelah laut, Yosua membelah sungai. Musa membuat banyak mukjizat, Yosua membuat banyak kemenangan-kemenangan dalam peperang, menaklukkan musuh. Jadi saya bilang sama mereka, lebih sakti mana? Musa sama Yosua. Mereka bilang, Musa, Yosua. Saya jawab, semuanya salah. Yang lebih sakti adalah Tuhan kita. Tuhan Allah kita. Musa bisa demikian karena Tuhan Allah. Yosua bisa demikian karena Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah yang sama menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai Anda akan juga menjadi kuat dan teguh. Lalu apa aplikasinya buat kita? Aplikasinya adalah 23 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wow, ini merupakan rambu-rambu untuk kita menjadi pahlawan yang kuat dan teguh di tengah era pandemi. Jadilah pahlawan di keluargamu, di kampusmu, di sekolahmu untuk yang pelajar, di kantormu, di bisnismu, bahkan di pelayananmu, dimanapun berada. Aplikasinya hari-hari ini seperti Yosua, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Mata bajak itu untuk membajak sawah ladang, bukan untuk pedang. Tetapi diasah terus-menerus, ditempa terus-menerus. Mata bajak yang mungkin bentuknya tidak seperti pedang, sampai menjadi pedang. Artinya Anda siap ditempa pagi, siang, sore, malam. Pandemi ini menempa kita, apakah kita masih punya penyembahan yang dewasa? Biasa menyembah di depan orang, ini menyembah di rumah. Karena kita tergoda untuk agak nyantai dikit, cuek sedikit, ngantuk dikit, lama-lama tidur dikit, terus tidur dikit tambah dikit menjadi banyak. Artinya menjadi berubah. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Pedang itu jelas untuk perang. Pahlawan harus perang. Lawan ketakutan dengan iman. Lawan kebimbangan dengan kepastian iman. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang
sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan yang kedua, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Wow. Tombak juga untuk menyerang. Ingat, ini bukan peperangan jasmani. Wah, ini kesempatan saya cari musuh saya. Musuh kita bukan darah dan daging. Kuasa kegelapan, ketakutan, kebimbangan, dan juga keputusasaan. Orang yang putus asa itu sudah mati sebelum mati. Jangan pernah menyerah, jangan pernah gentar, jangan pernah bimbang. Jadi tempalah mata bajak menjadi pedang. Juga pisau pemangkasmu menjadi tombak. Tetap pisau itu alat yang biasa. Engkau tadinya orang biasa, menjadi tombak. Dan yang dahsyat yang ketiga, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Pujian ini berkata, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur diberikan pada anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mungkin kau masih jomblo. Waduh Pak, enggak bisa pacaran era sebelum pandemi. Sekarang bisa pacaran via Zoom, sudah lebih aman. Kalau udah menikah, siap lapor sama gembala, konseling, dan bimbingan pranikah, menikah baik-baik. Bisa. Sekarang kegiatan pengembalaan masih bisa. Pelayanan pelepasan, baptisan, pernikahan, kami layani semua. Jangan pernah menyerah. Hari-hari ini Anda dan saya yang tidak berdaya. Kini yang lemah berkata, ku kuat, kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Yang mungkin kekurangan, bilang diberkati. Kok belum ada? Sebentar lagi. Karena perbuatannya pada kita, syukur. Dan Yosua 21:45 mencatat, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi dengan sempurna. Jelas, kalau kita kembali ke Yosua 1:8 dan 9, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Konklusi terakhir adalah, ada hasil, berhasil, dan beruntung. Berhasil bukan berarti nggak pernah kalah. Pernah kalah. Tapi ujungnya berhasil, tetap menang. Banyak itu kesebelasan sepak bola, tingkat dunia bahkan, menangnya cuma sekali-sekali. Tapi babak-babak dia ikuti terus. Bahkan kadang kalah dalam grup tertentu, tapi tiba-tiba dia nomor 2 dan bisa naik lagi. Dan akhirnya final, agak tersiok-siok di semifinal, dan akhirnya masuk final. Tidak ada yang menjagokannya, tapi akhirnya dia menang. Itulah bola, bisa berubah. Saudara juga bisa. Akhirnya berhasil. Janganlah engkau lupa memperkatakan di kitab Taurat ini, perkatakan aku pahlawan. Aku kuat, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati. Aku bersuka cita, hati yang gembira adalah obat, aku bergembira. Supaya perjalananmu berhasil. Ujung-ujungnya pasti berhasil. Kalau sekarang belum berhasil, episodenya belum selesai. Pasti berhasil.
Dan ingat kalau berhasil jangan sombong. Proses demi proses ini membuat kita menjadi dewasa. Manusia ingin hasil. Tuhan menyukai proses. Karena proses membentuk saudara. Hidup ini proses, jangan banyak protes, bisa stres. Dan yang dahsyat, supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Tahu Anda beruntung? Selalu untung. Contoh Yusuf. Dijadikan budak, tapi beruntung. Jadi kepercayaan rumah Potifar. Menjadi manajer rumah tangga Potifar. Akhirnya difitnah oleh tante Potifar. Dimasukkan penjara, tapi beruntung. Menjadi kepercayaan kepala penjara. Akhirnya dijemput dari penjara ke istana. Dan menjadi Perdana Menteri Fir'aun. Wow. Siap-siap, siapa tahu besok Anda dijemput di istana. Siap-siap, siapa tahu besok Anda diangkat Tuhan. Bertahan untuk tetap teguh, teguh, teguh. Kuat, kuat. Saya banyak orang punya nama teguh. Kuat, tapi kelakuannya tidak teguh dan tidak kuat. Tapi hari ini Anda belum terlambat. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Yang bersama Tuhan Yesus pasti bisa berhasil dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, kuliah, bisnis, bahkan pelayanan. Dan juga akan beruntung kemanapun engkau pergi. Di era pandemikah, di era krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis usaha, krisis segala krisis. Di tengah-tengah krisis, jangan lupa ada Kristus yang mengatasi segala krisis. Saya nggak tahu krisis Anda apa, tapi Tuhan tahu persis. Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan. Pada waktu kau dicobai melebihi kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Mari buka tangan saudara, buka hati saudara. Percaya bahwa di tengah kegoncangan dunia, walau 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah sisi kananmu, kau tidak pernah goyah. Sebab Tuhan Yesus besertamu. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus kau nggak berhenti untuk engkau menyampaikan rancangan-Mu sempurna kepada mereka. Supaya di tengah era pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan, multi krisis, kami masih memegang Kristus di atas segala krisis. Kalau ada di antara kami yang berdosa, ampuni. Anak terhilang, ampuni, kamu kembali. Kamu menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan kami siap seperti anak terhilang, memakai jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru, dan memiliki kehidupan yang baru. Kami siap untuk terus kuat, 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 kuat. Teguh, 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 teguh. Siap terus menempa mata bajak kami. Kehidupan kami sehari-hari menjadi pedang, siap untuk berkemenangan. Pisau-pisau pemangkas kami menjadi tombak yang siap untuk meraih kemenangan. Dan kami akan berkata, kami yang tidak berdaya ini, bersama Tuhan Yesus Kristus, siap menjadi pahlawan untuk kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami percaya waktu kami merenungkan firman-Mu, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Hari ini, seumur hidupku dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.